kasih karena saya rasa saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan efektif. Pengacara saya juga berpikir demikian. Jadi saya juga bisa membantah banyak pertanyaan-pertanyaan dari jaksa juga banyak yang bisa saya jawab secara lancar. Pada intinya sih saya cuman agak lucu aja gitu. Jadi ketika ID bilang mereka tidak mau merespon ajakan saya untuk debat atau diskusi karena mereka sibuk mengurus COVID, tapi mereka bisa melaporkan saya ke polisi, yang mana itu jauh lebih ribet prosesnya ketimbang cuman berdiskusi dengan rakyat seperti saya. Jadi di mana keilmuan ID itu di mana ketika rakyat bertanya itu lenyap, tapi ketika rakyat mengkritisi langsung dilaporkan. Ya itu aneh. Dan ada satu hal lagi, ayah saya usianya berapa? 70, hampir 75. Jadi kapan tuh Mbak? Beberapa hari yang lalu dites reaktif rapid paginya, lalu sorenya dites lagi hasilnya non reaktif. Jadi begitulah rapid di Indonesia. Minggu depan Anda akan menghadapi sidang tuntutan. Ya, betul. Perasaan persiapan Anda seperti apa? Persiapannya? Tidak ada persiapan khusus karena saya yakin sekali saya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan. Jadi gini loh, saya sebagai manusia, saya jujur ya, saya jauh lebih memilih dipanggil kacung daripada saya harus membunuh bayi hanya gara-gara prosedur abal-abal. Terima kasih. Terima kasih. Sehat ya, Beb. Ya. Keterangan Jering hari ini mendudukkan tuduhan tersebut. Ya, Jering berhasil mendudukkan satu background atau latar belakang mengapa ia menyebut kata kacung. Ya, kedua makna yang dia maksud kata kacung itu sendiri. Kemudian ketiga, terkait dengan sebetulnya apa harapan Jering terhadap ID ya. Background kata kacung, Jering sampai memposting itu ternyata begitu mendasar dan panjang sekali ya. Ada satu yang paling dasar adalah Jering menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar ya. Suara-suara yang redup dari masyarakat mengenai korban ibu-ibu yang kemudian menjadi korban karena kewajiban rapid test, yang mana rapid test ini sendiri oleh beberapa pihak secara tegas diragukan. Satu, oleh Persatuan Rumah Sakit seluruh Indonesia ya, Persatuan Rumah Sakit. Kedua, oleh Asosiasi atau Perhimpunan Dokter Patologi Klinis yang memang memeriksa bakteri ataupun kuman ya. Ditolak nih validitas daripada rapid test. Sementara korban sudah bergelimpangan dan itu disuarakan oleh Jering. Yang kedua, dalam memperjuangkan itu Jering tidak asal kemudian berbicara keras ya. Dia sudah melakukan dialog dengan Dr. Tirta. Yang kedua, dia juga melakukan satu komunikasi sebelumnya untuk direspon menjadi satu dialog dengan ID. Ternyata itu tidak direspon oleh ID. Maka dalam posisinya Jering sebagai seorang seniman ya, dia kemudian memilih satu diksi ataupun ya diksi untuk menarik perhatian ID ini dengan menggunakan kata kacung. Nah, kata kacung dijelaskan oleh Jering dan itu juga sebetulnya terbukti di dalam persidangan. Kacung dimaknakan kan oleh Jering itu sebagai pelayan yang tunduk kepada perintah atasan. Ada dua kondisi. Di sini ada kewajiban etis dari dokter untuk mengutamakan pasien diselamatkan atau sehat. Ya, ada kondisi etis diselamatkan atau sehat. Tetapi ternyata dokter-dokter yang bekerja di fasilitas kesehatan itu tunduk pada SOP dari fasilitas kesehatan.
fasilitas kesehatan tunduk kepada perintah dari Satgas Covid. Satgas Covid mendapatkan arahan tersebut dari Kemenkes. Kemenkes sebagai entitas negara itu kemudian juga merujuk kepada satu pedoman yang disebut Clinical Management COVID oleh WHO. Jadi antara WHO dengan dokter ini terdapat korelasi nih, tidak terputus, ada korelasi yang semestinya dokter sebagai tenaga profesional bisa memberikan opini berdasarkan kode etiknya untuk memberikan layanan mengutamakan pasien, dia tunduk padahal nasib pasien di tangannya. Nah, kondisi ini disuarakan Jering dengan kata kacung dan dijelaskan pelayan, ya, pelayan yang tunduk pada perintah atasan. Jadi bahkan sebetulnya kata kacung itu menurut saya ya tepat. Kalau pelayan tidak punya kode etik dalam makna sesungguhnya ya, tetapi dokter itu punya kode etik yang harus dia kedepankan, maka pilihannya itu untuk membetot perhatian daripada ID, gitu ya. Tadi yang kedua nih sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga tadi apa ini? Saya katakan 3 hal nih tadi sudah, 1, 2, kemudian yang ketiga ada 3 hal tadi yang terungkap dalam apa ya? Tadi yang ketiga ya. Yang ketiga adalah saya tambahkan ya, proses pribadi Jering sebetulnya harus dilihat ya. Dia adalah seorang seniman, sehingga ekspresi pilihan katanya itu sangat pilihannya sangat seni ya. Pilihan-pilihan katanya tadi sudah disampaikan. Dan yang keempat, tampaknya majelis hakim menggali tadi sudah menggali kebiasaan Jering ya, kemudian maksudnya Jering menyampaikan hal tersebut. Yang keempat ini adalah yang Jering inginkan dari dokter atau ID itu sebetulnya dialog yang bisa mengedukasi publik sehingga bisa didapat capaian yang lebih besar daripada sekedar dia melaporkan ke polisi. Itu dari Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.